Mama enak banget ya, makasih. Oh, iya. Selalu berkoyong merokok, mengawang lupa. Hebat. Ya, Cicing cicing bebal, bebal. it's mean. Diam Artinya? kamu. Cicing biong. Apa benar? Cicing guys? bebal. Cicing bobo, diam kamu. Cicing bebal. bobo. Seperti itu. Tong tarik ting. Guys, bahasa Indonesia menguasai bermerajalela di Korea. Bayangin aja orang Korea makin banyak yang fasih banget bahasa Indonesia. Ini beneran bikin Uncle shock. Apa alasannya? Kenapa mereka bisa sampai segitunya belajar bahasa Indonesia? Yuk, kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ngomong. Ketika aku di Korea, Annyeonghaseyo. ketika aku di Korea ketemu lagi sama bocil Korea jago bahasa Indonesia dan Korea. Oke, anak bocil. Bocil ya. Oh, gitu. Makasih kak. Anyong dulu. Ano? Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Oke. Tulog caca. Ini Om di boleh minta nggak? Mau diminta. Boleh minta. Minta. Berapa? Satu apa Aku dua? minta dia. Aku minta. Yang ini minta. Diminta. Ini Aku minta. sini bocil. Iya. Lucu banget sumpah. Dia bilang, guys, aku minta anak Korea. Itu namanya apa? Ica. Kica. Kica. Kereta. Iya. Kereta api. Kita lagi. Di sini orang ibunya orang Indo, ayahnya orang Korea. Jadinya seperti ini. Ini calon playboy di Indo. Ibunya orang Indonesia. Ini Versi full Ryuha ngomong bahasa Indonesia. Oke. Keci. Mau KFC. Jadi Rima pulang sekolah ya. Iya. Itu kuda poni. Itu kuda poni. Hadiahnya ya dulu. Hadiahnya lihat dulu. Anak Korea, guys. Mama enak banget ya, makasih. Oh, iya. Iya sayang, sama-sama. Mandi moga ya. Hari ini saya melihat anak-anak kecil seperti ini, guys, mampu bicaranya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Walaupun kita lihat terasa lucu-lucuan, tetapi ia memberikan satu kesan yang sangat luar biasa ya, karena kita secara tidak langsung bahasa Indonesia sudah semakin berkembang dari peringkat kecil yaitu anak-anak bocil ini sehinggalah ke peringkat yang sudah dewasa. Jadi ia satu perkembangan yang sangat-sangat bermula daripada bawah sehinggalah sampai ke level yang atas seperti mana yang kita lihat. Tidak kiralah macam mana pun ibu dan bapanya asal dari Indonesia menikah dengan orang Korea, tapi ini adalah satu hal yang sangat-sangat baik sekali karena memberikan satu hal mengajar dan mendidik dari bawah, dan itu akan menjadikan satu pendidikan yang terkesan setelah dewasa kelak nanti. Itu menjadikan bahasa Indonesia ini semakin kukuh dan stable lah, konsisten buat anak kecil ini. Semenjak dari kecil sudah diajarin bahasa Indonesia dan sehinggalah ke dewasa mampu fasih lancar bahasa Indonesia. Ya, wow. Oke, baik. Enak banget ya. Enak banget. Lihat. Sama saya. Waktu moga. Tunggu. Nanti makan chicken dulu. Tunggu tahu. Tunggu dingin aja. Tunggu dingin aja loh. Ih, gemes. Terasa lapar. Lapar. Anak Korea ngomong mohon maaf lahir dan batin. Kalau balik banding channel aku pikir mantap video kali ini karena lebaran ya, aku kesepian jadi aku ke taman aku mau bikin konten sama bocil-bocil Korea lur. Mari kita ketemu sama bocil-bocil Korea. Mana bocil-bocil Koreanya ini udah balik. Mari kita ngomong karo bocil-bocil Korea.
Ini yang ini ini yang pernah masuk konten aku lur. Kancangan dimasukin. Indonesia Mal. Mohon maaf Mohon maaf. lahir Lahir. dan batin. Mo Indonesia Mal. Minal aizin. Minal aizin. Wal faizin. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Oke, bye-bye. Thank you. 무슨 뜻이에요? 어디 나라 Oke. Indonesia. 파이팅 인도네시아. Fighting Indonesia. Fighting! Indonesia semangat. 인도네시아 스마항. Semangat. Thank you. Bye bye. Ada permen, kayak permen loh. Igo, 감사합니다. kaci. Kan gue barengan malah di gaul Melayu ya selalu. Oke lur, terima kasih udah nonton. Terima kasih, jangan lupa semangat. 해봐. Ada 아니 시지 gigi. 로로 Terus. 텔루 Bu. papat Papa. limo Umur. enam 6. pitu 7. wolu 10. songo 10 piye Iya. kabare. Iya kabare. Hebat. Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi kita. Mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia? Bagi Oke. generasi muda Korea, bahasa Indonesia menjadi sebuah tren. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Lantas Ya, bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Berikut faktanya. Pengaruh Oke. dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan menjadikan bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan. Banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih universitas jurusan bahasa Indonesia di Korea. Oke. Dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Park Jae-hyun tahun 2015 bertulis tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan. Park Jae-hyun merupakan orang Korea, sekaligus mahasiswa di Hankuk University of Foreign Studies atau HUF, Seoul, Korea Selatan. Dalam tulisannya, Park Jae-hyun memberitahukan tentang pola industrialisasi dalam hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia. Jurusan Oke. bahasa Indonesia di Hankuk University of Foreign Studies pertama kali dibuka pada tahun 1964. Yang Song-hyun dalam tulisannya yang dimuat dalam Proceeding Internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea, Dahulu, Sekarang, dan Mendatang. Tulisan yang Hebat. diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di HUFS. Kampus ini telah melahirkan 2000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain Luar biasa. menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari. Mudah YouTuber dipelajari. cantik Korea, Yuna Nuna, adalah seorang mahasiswi yang memilih prodi bahasa Indonesia. Aku kan ya. jurusannya bahasa Indonesia. Terus kalau jurusanku jumlahnya cuman kalau satu angka. Yuna menjadi satu di antara 10 orang mahasiswi terpilih. Yuna mengatakan ia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2. Kalau sejarah Indonesia Wow. itu memang selalu yang paling populer. Waktu aku ambil kelasnya itu lebih dari 100 orang untuk kelas sejarah Indonesia. Bahkan saat ini sudah ada sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mengajari bahasa Indonesia. Untuk ada mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional, ada beberapa hal yang harus diterapkan. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia. Mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Oke. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya. Ternyata Kejimin lancar ngomong bahasa Indonesia. Apa Oh, ya? kabar? Saya Kejimin. Hai. Mantap. Bagus. And Endoleta. Nama saya Kina. Korea dingin. Korea dingin. Indonesia harudang. Harudang. Mama muda. Mungkin aku terlalu cinta. Aku terlalu sayang.
nganti lak rasa dilarani. Woi. Pancen ku iku salah. Hebat. Terlalu berkoyo moroko ngawang lupa. Hebat. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa makan minum teh botol. Enak banget, enak banget. Teh manis, baby one more time. And you know that I'm special. I want open heart, I want listen your voice. Aku cinta kamu. Ketika Besti Korea belajar bahasa Indonesia. Oke. Kenapa air asin air lail asin air laut kenapa air laut asin? Karena yang manis itu kamu. Wow. 50 ini kakak 50. Idol K-pop yang jago bahasa Indonesia. Oke. Wow. Hai, nama saya Via. Saya member baru dari Beauty Box. Salam kenal. Iya. Lu tau gak sih? Lu tau gak sih? Gue kenapa ngomong itu sama lu? Iya. Seneng banget soalnya udah lama gak makan kerupuk. Jadi udah lupa. Selanjutnya, Hyunsik dan Leo akan memperkenalkan diri. Tadi bisa sekali lagi buat memperkenalkan diri. Selamat makan. I'm gonna wait for Yongju. Bikin lapar. Yang lapar makan dong. Halo semuanya, nama aku Cleo, aku umur 20 tahun. Lahir di Korea? Lahir di Korea. Tapi kok bisa besar di Jawa Timur gimana? Nah itu katanya mama dulu ngedennya terlalu keras dulu. Jadi medok banget ya, logatnya pulen banget. Jang Hansol, oke? YouTuber asli dari Korea guys, namanya Jang Hansol. Kayak orang Sunda, tapi ngomong-ngomongnya bicara medok banget ya orang Koreanya. Orang Korea medok banget. Kebesaran dulu ini ya. Tapi orang tua di Malang memang. Waktu itu di Malang. Sekarang orang tua udah kembali Korea. Cuman kakak pertama tinggal di Jakarta. Bapak ibu Korea asli? Bapak ibu. Emang kerja di Indonesia waktu itu? Enggak. Waktu itu coba-coba sih ke Indonesia pertamanya. Bukan karena kayak dikirim perusahaan gitu, enggak. Jadi ya asal datang sebenarnya waktu itu. Kok keren banget sih? Lah yo tinggale mbek kanca-kanca arek Jawa. Lah mesti iso ngomong Jawa fasih ngono. Lek sing kasar iso, soalnya Malang. Lho padha karo aku nek aku Solo ya mung kasar. Lek sing halus-halus ngono wangel e. Paham, tapi ora iso. Aku malah ora paham blas. Yo ngene iki. Lho, nek basa Korea iso? Yo iso, lek gak iso yo mbelayan ta. Ya masalah lah kan, jadi masalah kalau enggak bisa bahasa Korea. Jawa Timur toh. Untungnya jadi karena iya mama agak ini kayak terus bilang jangan sampai lupa bahasa Koreanya loh gitu. Soalnya waktu SMP SMA itu bahasa Koreanya bisa, cuman kosakatanya nggak banyak aku. Jadi misalnya air mendidih itu ya kan mendidih, bilangnya airnya panas sekali gitu loh. Kayak kosakatanya kurang. Terus akhirnya mulai baca, tapi untungnya karena bahasanya bisa, cuman tinggal ngapalin kata-kata baru udah lancar lagi. Untungnya gitu. Di Korea sampai umur berapa? 4 ya. 4 tahun ke Indonesia. Jadi 98 lahir, 98, 99-an, 97 atau 98 sekitar itu pokoknya pindah ke Indonesia. Oke. Terus TK, SD, SMP, SMA sampai 2012 di Malang, terus di Jakarta 1-2 tahunan, ya. Makanya pulen banget ya. Pulen ya, wah, aduh kayak beras ya. Iya. Iya udah kayak orang sini kayaknya. Akhirnya balik ke Korea. Sekarang untuk saat ini ya tinggal di Korea. Dari kapan balik ke Korea? Baliknya 2018. 2018. Betul. Di sana bekerja dan bikin konten di sana? Pertamanya dulu waktu ke sana cari kerja dulu, cari kantor, cari kerjaan, terus kerja kantor, sempat kerja kantor, terus pindah jadi YouTuber. Sekarang full time YouTuber. Full time YouTuber. Full time YouTuber. Ya bersyukur ya. Alhamdulillah ya pokoknya.
mencukupi lah. Konten pertama hillsnya yang bikin melejit itu juga ada di mata bolo-bolo ya? Iya. Itu sebutannya bolo-bolo. Bolo-bolo? Iya. Karena waktu pertama dulu ke Malang itu masih ingat aku, di TK masih belum bisa bahasa Indonesia kan? Usia 4, tiap hari di sekolahnya gini tiba-tiba ke sekolah, selamat pagi lah, nggak paham. Cuman yang aku inget tuh satu, misalnya ketemu temen ya, terus kita main apa, misalnya dia nggak suka sama aku, dia mesti bilang, kamu nggak tak follow. Kalau nggak ditemenin? Ya nggak tak temenin gitu. Terus kalau misalnya deket, oh kamu tak follow-in, kamu juga follow aku gitu. Jadi kayak ada ingatan itu dikit. Terus kalau misalnya kayak fans kan kayak, duh saya ini siapa sih untuk fans. Terus follow lah temen-temen gitu. Nah, kamu nyebut fans ya? Hebat. Jauh-jauh sampai Korea, kok ngomongnya bahasa Indonesia? Oke, jauh-jauh karyawan asli Korea ini fasih berbahasa Indonesia. Oke, jauh-jauh masuk, lihat karyawannya. Enjoy. Oke. 계산해드릴까요? 얼마예요? 토탈nya 13.000. Bisa bahasa Indonesia juga? Jauh-jauh sampai Korea ngomongnya bahasa Indonesia juga? Emang boleh? Emang boleh. Masa pengasar aku bahasa Sunda karena banyak penontonku minta aku, oh Pak coba bahasa Sunda, tapi aku tidak tahu. Bahasa Sunda? Ya, bahasa Sunda ya. Kia, kalau ketemu sama orang yang nggak bisa diem, bilang cicing bebel. Cicing bebel? Ya, cicing bebel. It's mean diam kamu. Ah, cicing bebel. Apa benar? Cicing bebel. Cicing bebel, diam kamu. Nah, cicing bebel. Seperti itu. Tong tarik ting. Banget jangan sia. kencang-kencang. Banget sia. Jika kekeset. Jika kekeset. Banget sia jika kekeset. Muka ini artinya apa? Muka kamu ganteng. Ah, muka kamu ganteng. Banget sia jika kekeset. Kekeset. Banget sia jika kekeset. Entong tuh entong tong tarik ting. Diadu jeung aing. Bebal. Diadu jeung aing. Adu jeung aing. Diadu jeung aing. Jeung aing. Bebal. Bebal. Ya, itu apa? Nyapa. Halo. Halo. Diadu jeung aing bebal. Tong goblok. Tong tarik ting ya. Tong tarik ting ya bisa ditimpuk ke keluarga. Ah, sak banget aing. Banget aing. Jika bebegik sawah. Bebegik sawah. Ya. Itu artinya apa? Itu artinya muka aku ganteng. Makasih aku akan coba. Iya, oke. Terima kasih. Tinggal kamu lagi orang Korea ya? Jadi kita nyoba cen. Kamu mengasar aku ya? Sangat salah. Ya hampura we tuh hampurannya hampura. Guys, seperti yang kita sudah reaction dan nonton ya tadi, ternyata ya dari anak-anak kecil sampai orang dewasa di Korea itu makin banyak yang fasih banget bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ternyata udah banyak universitas di Korea yang memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran resmi. Contohnya di mana guys? Yaitu di Universitas Hankook yang terkenal dengan program studi bahasa Indonesianya. Bahkan kampus ini jadi rujukan utama ya buat mahasiswa Korea yang mau belajar budaya dan bahasa Indonesia secara lebih mendalam. Gak cuma itu, ada juga kursus-kursus bahasa Indonesia yang makin populer ya, terutama buat orang Korea yang tertarik kerja di perusahaan Indonesia atau sekadar ngefans sama artis-artis Indonesia guys. Guys, faktor lain yang saya lihat adalah tren pernikahan antara orang Indonesia dan Korea. Bayangkan saja guys ya, kalau pasangan mereka punya anak, pasti anaknya diajarin bahasa Indonesia dari kecil. Orang tua mana yang nggak mau anaknya bisa dua bahasa kan? Tapi bukan cuma karena nikah saja guys ya, banyak juga orang Korea belajar bahasa Indonesia karena yang pertama guys, ya menurut apa yang saya lihat, yaitu industri hiburan Indonesia. Film dan musik Indonesia mulai menarik perhatian yaitu warga Korea guys. Kedua, hubungan ekonomi Indonesia adalah salah satu mitra dagang terbesar Korea di Asia Tenggara. Jadi buat kerja sama bisnis mereka memerlukan banget bisa bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ketiga, pengaruh budaya, restoran dan makanan khas Indonesia makin banyak bermunculan di Korea, bikin mereka penasaran sama budaya Indonesia, termasuk yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sekarang jadi salah satu bahasa asing yang dianggap strategis di Korea guys. Kenapa? Karena Indonesia punya posisi penting di ASEAN dengan populasi terbesar dan ekonomi yang terus berkembang pesat. Makanya orang Korea sadar banget belajar bahasa Indonesia itu sama aja kayak membuka peluang lebih besar untuk career, bisnis dan kerjasama internasional. Saya pribadi senang banget ya lihat bahasa Indonesia itu makin dikenal di luar negeri, apalagi di Korea. Harapan saya
semoga hubungan antara dua negara ini makin erat dan saling mendukung ya. Serta buat juga seluruh dunia, karena bahasa Indonesia ini mempersatukan semua bangsa di dunia. Nah guys, gimana pendapat kalian? Apa menurut kalian ini tanda bahwa bahasa Indonesia akan jadi salah satu bahasa paling penting di dunia? Atau kalian punya cerita menarik soal orang asing yang belajar bahasa Indonesia? Ayo silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.